Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi dan kita sudah masuk ke surat Titus ya. Ini ditulis oleh Paulus ketika dia setelah pemenjaraan di Roma. Kita tahu Paulus dipenjara di Roma tahun 62 Masehi sampai 64, 2 tahun. Dan di sana dia dibebaskan kemudian ya, tahun 64, dan kemudian tahun 67 dia dipenjarakan lagi. Disitulah dia menulis suratnya yang terakhir, 2 Timotius. Tapi di antara tahun 64 sampai sekitar 67, di situ Paulus melayani. Dia melakukan pergerakan dan menyuruh Timotius tinggal di Efesus. Dia kirim satu surat 1 Timotius, kemudian Paulus juga pelayanan di Pulau Kreta ya, dia bahkan itu banyak kota juga di situ karena Paulus menyuruh Titus itu mengangkat para penatua. Ya, kalau kita lihat dari perjalanan misi pertama, kedua, ketiga itu Paulus enggak ke Pulau Kreta ya. Jadi ini jelas setelah Paulus keluar, dia pelayanan di Pulau Kreta dan dia tinggal ke Nikopolis, itu daerah pantai itu Italia. Disitulah Paulus menulis surat kepada Titus agar Titus melakukan tugas-tugas lah. Ada tugas-tugas kerasulan, mengangkat penatua-penatua dan menasihati orang-orang untuk mengikuti ajaran yang sehat. Nah, kita akan bahas surat ini. Kita kalau dipilah surat sebenarnya ini hanya 3 pasal ini. Ini bisa dikatakan pasal 1 ayat 1 sampai 3 ini menjelaskan dasar teologis, lebih ke sana lah ya. Sebelum ayat 4 dia memberikan tugas kepada Titus, anakku yang sah ya. Dia memberikan tugas. Ayat 5 juga, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur ya, supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Nah, kemudian bagian terakhir ya, penutupnya bisa kita bikin di sini salam ya, atau dari pasal 3 nanti kita akan bahas itu penutupnya ya. Karena ini surat sebelum Paulus masuk ke penjara, dia bikin surat 2 Timotius, dan dia menurut tradisi dia mati martir di bawah Kaisar Nero, dia itu dipenggal kepalanya. Nah, mari kita baca dulu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ini saya baca dulu berbagai ada versi-versi lah ya. Coba dulu kita baca pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dari Paulus hamba Allah, ini LI dulu ya. Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Coba dulu kita baca ILT, Indonesia Literal ya. Paulus seorang hamba Elohim dan Rasul Yesus Kristus menurut iman. Nah, ini lebih tepat ya, according ya, menurut yang sesuai dengan iman orang-orang pilihan Elohim dan pengetahuan penuh akan kebenaran sesuai dengan kesalehan atas dasar pengharapan akan hidup kekal yang telah Elohim yang tanpa dusta janjikan sebelum masa kekekalan. Ini nanti kita harus bahas di masalah kekekalan ini ya. Dan yang pada saatnya dia telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan yang aku telah dipercaya berdasarkan perintah Elohim Juru Selamat kita. Nah, dari ayat-ayat ini ya, sebagai dasar teologis kita akan bahas 3 hal aja dulu, yaitu mengenai iman orang-orang pilihan ya. Karena di bagian lain juga Paulus bilang tidak semua orang mendapat iman ya. Jadi kita akan bahas dulu mengenai iman orang-orang pilihan Tuhan dari ayat ini ya, tadi ya, pasal ayat 1 itu.
Kemudian kita akan bahas juga mengenai manifestasi dari kemuliaan. Memang nggak di sini dia, ini adanya di pasal 2 ayat 13. Coba dulu kita baca sebentar. Pasal 2 ayat 13. Karena ini dasar teologis juga terhadap hal-hal praktis yang Paulus nasihatkan kepada Titus. Pasal 2 ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah, di sini bilang ya, yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nanti ini kita akan bahas ya. Kemudian bagian 3 kita akan bahas mengenai saving grace of God. Artinya ini juga nggak di pasal 1 itu, tapi adanya di pasal 2 ayat 11 ya. Nanti kita baca di situ. Coba dilihat dulu sebentar. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi nanti kita akan bahas ini. Mari kita mulai dulu dengan iman ya. Dikatakan di sini bahwa Paulus itu dikatakan menjadi di sini ya, terjemahan lain memelihara ya iman-iman. Tapi sebenarnya kalau ILT ini ya, bukan ILT ini, yang literal ya. Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of the choice ones of God. Jadi according, atau ini terjemahan ini menurut, sesuai ya. Iman orang-orang pilihan ini yang kita akan bahas ini terkait dengan ajaran sehat yang Paulus sampaikan sebagai rasul Tuhan di situ. Apa ajaran sehatnya ini? Yaitu kita sudah bahas oikonomia Elohim, artinya penata layanan kerumah tanggaan Elohim. Elohim itu Bapa punya rumah tangga dan dia mengelola rumah tangganya ini. Nah, pengelolaannya itu ada dalam iman. Kita sudah tahu 1 Timotius 1 ayat 4 itu udah bahas ya, bahwa pengelolaan Elohim adalah pengelolaan sedemikian sehingga semua, katakanlah, ciptaannya beriman kepada dia. Iman itu nomor 1 di dalam pengelolaan Elohim. Elohim mengelola tentu melalui perjanjian, melalui penghakiman, melalui disiplin, melalui hukum-hukum, melalui macam-macam. Tapi tujuannya iman. Ya, itu sebabnya dalam kitab Ibrani, pahlawan iman mulai dari Habel itu ya, karena ekonomi Elohim kita tahu kan, berzaman-zaman dia mengelola Bapa di sorga itu berzaman, ada periodenya. Kita menyebut periode Adam. Ini iman juga yang diminta oleh Tuhan. Ada periode Nuh, iman juga ya. Ada periode Abraham, itu iman juga, malah yang disebut Bapa orang beriman. Kemudian periode Musa, itu iman juga. Ya walaupun di situ hukumnya beda, ya hukum Taurat ya. Tiap zaman hukumnya memang beda, tapi bukan berarti Tuhan tidak minta iman, ya tetap iman ya. Kemudian zaman para pemenang, yaitu iman inilah yang dimaksud Paulus, iman orang-orang pilihan. Ya. Kemudian dalam kingdom itu juga iman. Itu suatu ministry daripada the kingdom of God. Sebagai imam-imam dan raja-raja itu kita melayani agar ciptaan beriman kepada Tuhan. Kemudian nanti langit dan bumi yang baru juga begitu. Kenapa? Karena di kitab Ibrani itu dari mulai Habel ya sampai Rahab, di situ ada dibilang yang diceritakan tentang imannya. Tapi masih banyak, Paulus masih, kalau saya nggak punya waktu kalau berbicara tentang Gideon, tentang Daud, tentang macam-macam. Jadi dari zaman ke zaman Tuhan hanya minta satu itu, iman. Hanya imannya yang benar. Iman yang gimana nanti kita bahas sebentar ya. Iman itu ya, atau langsung aja lah. Iman itu, kita minta bantuan dari surat Roma dulu definisinya. Dari iman kepada iman. Artinya iman harus diekspresikan melalui perbuatan. Ya. Karena kalau enggak diekspresikan melalui perbuatan, itu iman yang mati kalau menurut surat Yakobus. Jadi iman yang ada yang Tuhan berikan kepada orang-orang umat pilihannya diekspresikan melalui suatu perbuatan yang sesuai dengan imannya ini, perbuatan iman, dan pada gilirannya perbuatan iman itu akan menyempurnakan iman yang ada.
sehingga iman kita bertumbuh. Iman itu mesti progresif dari iman kepada iman. Iman yang ada menghasilkan perbuatan. Perbuatan iman kembali menyempurnakan iman yang ada. Kembali lagi nanti menghasilkan perbuatan. Kembali lagi perbuatan yang ada itu menyempurnakan iman. Begitu terus dari iman kepada iman. Ya. Progresif, iman itu hidup, ya. Karena iman itu sebenarnya energi Elohim yang memampukan kita untuk melakukan usaha. Ya, sudah tahu ya definisi energi. Menurut ilmu pengetahuan itu energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Usaha apa? Usaha untuk percaya, usaha untuk taat, usaha untuk bersyukur, usaha untuk macam-macam. Jadi iman adalah energi Elohim yang diberikan kepada umat pilihannya. Diberikan berdasarkan kehendak Bapa, pilihan Bapa itu, ya. Oke. Ini iman, ya, yang terkait dengan ekonomi Elohim. Kemudian di pasal ini, di bagian ini ada dikatakan hidup kekal. Ini yang perlu dibahas dulu sebentar ini. Karena udah banyak orang bilang upah dosa neraka kekal. Itu enggak ada. Upah dosa itu maut. Itu surat Roma bilang jelas itu, ya. Ini kita udah tahu sejarahnya neraka kekal itu dari mana. Itu dari Agustinus, itu bapak gereja, bapak denominasi lah. Udah pecahnya gereja. Zaman Paulus ini aja, ketika dia masuk pemenjaranya yang kedua di Roma, itu seluruh Asia, termasuk yang Efesus itu, yang dia menyuruh Timotius untuk menasihati orang-orang yang ngajar-ngajar yang gak sehat itu udah ninggalin dia semuanya. Di Asia kecil, Efesus termasuk, ya. Demas bahkan timnya Paulus juga udah ninggalin dia, kembali mencintai dunia ini, ya. Jadi gereja di zaman Paulus pun sudah jatuh. Zaman Yohanes lebih lagi. Yohanes tahun 90 Masehi. Dia ngirim surat ke 7 gereja di Asia kecil itu. Ya. Di situ ada ajaran Bileam, Nikolaus, Isabel. Jadi udah jatuh gereja itu, udah pecah, udah benih-benihnya sudah di situ. Dan kita tahu tahun 117 Masehi itu seorang yang namanya Ignatius ngajarin hierarki. Antara penatua katanya ada bishop, nanti dari bishop ada di atasnya lagi. Bertarung ini, ya. Bishop Agung, dari Bishop Agung ada kardinal ya itu Paus. Tahun 500 abad ke-5 Katolik atau hierarki udah masuk, ya. Gereja udah sangat merosot. Nah, Agustinus itu abad ke-4 kalau nggak salah, ya. Dia gereja udah pecah, sudah jatuh, sudah merosot, ya. Sudah jadi arahnya sejak Konstantin tahun 313 menerima kekristenan. Ada bikin gedung katanya, itu yang pertama, Basilika Santo Petrus katanya, ya, tahun 362 kalau nggak salah saya. Jadi kekristenan udah mulai fokusnya kepada gedung, kepada organisasi, hierarki itu, kepada liturgi, kepada macam-macam. Akhirnya masuklah gereja ke dalam zaman kegelapan 1000 tahun yang dibilang itu. Barulah Martin Luther 1572. Itu juga belum pemulihan semua. Nah, jadi ketika Agustinus itu ngajarin neraka kekal, dia bukan sebagai, ya katakanlah, ya bukan hamba Tuhan yang kita bayangkan bagaimana. Enggak, ya. Dia tuh ngajarin karena dia bukunya, ya, The City of God. Dia ngajarin situ kebinasan kekal. Orang yang masuk hidup kekal ini neraka kekal. Mulainya dari dia itu. Kemudian kita tahu kan Jerome tahun 80 menerjemahin Alkitab, ya, ke bahasa Latin. Nah, dia pakai istilah Ibrani olam yang harusnya zaman itu waktu, dan istilah Yunani aion diterjemahkan aeternus ke bahasa Latin. Dari situlah terjemahan itu bahasa Inggris jadi eternal, kekal. Kita terjemahkan ke bahasa Indonesia jadi kekal. Oke lah, saya mau ngomong dulu sedikit ini mengenai ini. Ada buku ini yang bagus juga ini bukunya, ya. Mengenai hidup kekal ini, karena upah dosa neraka kekal, ya. Karena ada yang bilang gini, ya kan kita dapat hidup kekal. Ya orang yang nggak percaya ya neraka kekal lah katanya. Ini kekal gitu dulu, ya. Ini ada seorang nih, saya mungkin kita nggak bisa sambung terlalu banyak, nggak apa-apa, tapi saya cerita ini. Ada seorang namanya Louis Sebert. Ini Louis Sebert ini dia mempelajari satu istilah saja selama 50 tahun. Satu istilah, aion.
yang padanannya Ibrani Olam ya, yang sering terjemahkan kekal itu ya. Dia ini seorang yang awalnya dia hanya 3 tahun dia menyelidiki itu istilah-istilah neraka atau penghakiman eternal punishment ya, penghukuman kekal. Dia belajar cuma 3 tahun. Hanya setelah belajar 3 tahun dia langsung tahu, waduh, selama ini dia pendeta, selama ini saya ngajar salah. Nah, tapi dia kalau saya ngajar neraka tidak kekal, menurut pengertian orang banyak ya dunia kekristenan, nanti saya melanggar denominasi saya. Akhirnya dia keluar dari denominasinya. Dia sia-sia habiskan waktu dia 50 tahun belajar tiap sore 2-3 jam lah begitu, dan hari Sabtu Minggu istirahat dia belajar lagi. Dan dia dapat kesimpulan bahwa istilah Ibrani Olam maupun istilah Yunani Aion tidak boleh diterjemahkan kekal. Tapi waktu kita nggak sempat membahas inilah. Tapi yang jelas begini Bapak Saudara. Alkitab ini, oikonomi Elohim itu adalah rencana Bapa di dalam waktu. Dia nggak bicara kekekalan, karena kekal itu dimensi yang berbeda, dimensi Elohim. Elohim adalah kekal. Tak seorang pun bisa melihat dia. Dia diam dalam terang yang tak terhampiri. Manusia tidak mungkin melihat dia, karena dia ada dalam dimensi yang berbeda, dimensinya Elohim. Dan Tuhan menciptakan, ya coba lihat Wahyu pasal 5 itu ya, satu ayat aja ya, minta bantuan. Menciptakan dimensi sorgawi, dimensi bumi, dan dimensi bawah bumi. Ini semua ciptaan. Tapi Elohim sendiri dia diam, bahkan dia itu adalah kekal. Dia dalam dimensi yang manusia tidak ada seorang pun bisa melihat atau masuk ke situ. Alkitab tidak pernah bicara banyak tentang kekekalan. Mari kita lihat di Wahyu pasal 5 ayat 3 ini ya. Alkitab bilang kita diam dalam, kita ciptaan ya. Kita ini ciptaan. Pasal 5 ayat 3. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, ini dimensi sorga. Dan yang di bumi, ini dimensi bumi. Yang ilmuwan sering bilang dimensi ruang dan waktu. Atau di bawah bumi, ini dimensi alam maut ini. Ya, ada yang bilang juga ajaran Firdaus itu ada yang enaknya, ada yang tidaknya. Kayak Lazarus itu, Abraham ada di panggonan. Nah, itu kita nggak bahas terlalu dalam. Yang penting ada 3 dimensi yang Tuhan ciptakan. Semuanya ini dalam waktu. Ya. Tuhan juga ciptakan yang namanya waktu. Nanti waktu habis oikonomia terakhir dia selesai, karena yang ngatur waktu kan matahari, bulan, nanti itu nggak ada lagi. Elohim lah yang menjadi terangnya. Tapi nanti sekarang semuanya dimasukkan ke dalam waktu, dan apapun yang masuk dalam waktu itu perlu pertumbuhan, kayak tumbuh-tumbuhan ya. Kayak binatang, kayak kita manusia, semuanya bertumbuh. Termasuk hayat Elohim yang hidup itu. Istilah Yunani-nya Zoe. Zoe Aionos. Aionos itu jadi Zoe, hidupnya Elohim, hidupnya kekal Elohim ini yang masuk ke dalam waktu dan bertumbuh dia di sini. Ya, ini beda. Makanya ini terjemahannya ini apa? Yang literal ini bagus. Dia enggak menerjemahkan hidup kekal, enggak. Tapi dia bilang age during ya. Ini ya, ayat 2 ini. Upon hope of life age during. Artinya hayat Elohim yang masuk dalam waktu, dalam age, zaman. Hidup berzaman-zaman, kayak begitulah ya. Jadi Bapak Saudara, jangan kita bilang neraka kekal, upah dosa itu maut, dan itu udah dibayar sama Yesus. Dan kita masuk ke poin 3. Sedikit lagi nih, barangkali belum bisa kita masuk ya, tapi yang penting orang yang beriman ini ya, dalam Injil Yohanes saya tidak paling banyak itu iman. Orang yang beriman itu dapat dia hayat, Injil istilahnya begitu, percaya dapat hidup
kekal. Artinya hayat Elohim yang masuk ke dalam waktu, dia berupa benih. Nanti dia bertumbuh. Makanya Yohanes 10:10 bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dia masih benih. Dan mempunyainya berlimpah-limpah. Benihnya bertumbuh. Gitu loh. Ya, di dalam benih hayat ini, Elohim, ada kasih, sukacita, damai sejahtera Kristus. Sabaran, kemurahan, kebaikan Kristus. Ada kelemah lembutan, penguasaan dirinya Kristus. Ini dia, ya. Jadi upah dosa, maut. Suatu jenis hidup yang dikuasai iblis. Nah, pelayanan Paulus ini, dia bilang pengharapan ini, kembali dulu, kita baca dulu ya. Kembali, kita baca dulu. Titus ya. Ini sebagai, sebelum ambil kesimpulan dulu. Nanti besok kita sambung ya. Ini dikatakan, dan berdasarkan pengharapan hidup yang kekal. Pengharapan hidup yang kekal. Jadi iman, ya harapannya ya dapat iman, dapat hayat. Nah, gitu loh, ya. Pengharapan itu ya memang karena kita belum full kan hayat yang kita miliki. Ya. Masih bertumbuh terus. Nantilah ketika Tuhan Yesus datang, hayat Christ in you, ya. Christ is our life. Kristus adalah hayat kita. Nanti kalau Kristus menyatakan diri, kita juga menyatakan diri dalam kemuliaan. Itu pengharapan. Christ in you, the hope of glory. Pengharapan kemuliaan. Sebenarnya kita mau bahas ini nanti, tapi cukup dulu. Nanti besok kita sambung. Tapi kita simpulkanlah dulu ya. Dasar teologis daripada nasihat Paulus itu kepada Titus adalah pertama, iman. Ini dasarnya. Kalau saudara kita beriman, ada nasihat-nasihat praktis sebagai orang beriman kan ada. Ya. Praktisnya. Kedua, life. Apa dikata di sini apa nih? Hidup kekal, pengharapan kita. Iman, ada juga hayat, pengharapan, kemuliaan. Ya. Nah inilah yang menjadi dasar. Makanya dalam hidup, dalam dunia ini harus diatur. Inilah pengaturan-pengaturan, termasuk sini ada penatua, ada juga ya penatua ya. Ada kebajikan, ada orang tua, pemuda, hamba dan sebagainya. Dasarnya ini iman dan hayat. Ini yang menjadi dasar, ya. Karena apapun ya, kalau kita mau apa harus ada dasarnya kan. Ini dasarnya. Dasar teologisnya iman dan hayat. Puji Tuhan, haleluya, amin.